Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, pemirsa selamat datang di podcast Suara Barisan Soekarnois bersama saya Octavia. For your information, bahwasanya Barisan Soekarnois adalah salah satu kelompok relawan pemenang Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024. Strukturalnya sudah terbentuk dari tingkat DPP Pusat, DPD Provinsi hingga ke DPC Kabupaten Kota se-Indonesia. Kenapa disebut Barisan Soekarnois? Karena kami, para Barisan Soekarnois yang berjuang berlandaskan ajaran dan teori politik Bung Karno, menilai bahwasanya Ganjar Pranowo merupakan anak ideologis Soekarnois. Beda dengan kelompok relawan lainnya yang cenderung memobilisasi massa, Barisan Soekarnois lebih memilih harapannya masyarakat menentukan pemimpinnya. Dalam hal ini Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang. Dan atas dasar kesadaran tentang latar belakang, gen politik hingga tujuan politik seorang Ganjar Pranowo, langkah konkretnya, Barisan Soekarnois siap merangkul semua kalangan khususnya yang ada di Provinsi Lampung untuk duduk bersama dalam sebuah forum yang tentunya membahas poin-poin kelebihan Ganjar ketimbang calon presiden lainnya. Baik, pemirsa, pada kesempatan podcast Suara Barisan Soekarnois ini tentunya menjadi wadah bagi para generasi muda serta para narasumber yang inspiratif untuk menuangkan segala hal-hal yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Baik, pada kesempatan perdana kita kedatangan tamu spesial yakni dari Banteng Muda Indonesia. Nah, untuk selebihnya kita kenalan dulu terhadap dua narasumber yang ada. Halo Bang, selamat siang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke Bang, mungkin boleh perkenalan dulu untuk pemirsa siapa sih Abang sebenarnya, kemudian apa jabatan di Banteng Muda Indonesia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, ya, saya Figur Yasa, Ketua DPD Banteng Muda Indonesia Provinsi Lampung. Oke, kalau Bang? Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Mardiansa, bidang ideologi dan kaderisasi Banteng Muda Indonesia Provinsi Lampung. Oke, Bang Vigo dan juga Bang Irwan, betul ya? Betul. Oke. Kalau kita membicarakan tentang Banteng Muda Indonesia, mungkin pemirsa yang ada di rumah itu sedikit banyaknya ada yang belum tahu tentang Banteng Muda Indonesia. Mungkin boleh Bang Vigo dulu deh ya, sedikit jelaskan tentang sejarah Banteng Muda Indonesia. Banteng Muda Indonesia ini awalnya merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak 9 Maret 2000. Kemudian pada tahun 2006 Banteng Muda Indonesia melakukan kongres luar biasa tepatnya tanggal 9 September tahun 2006 yang menyatakan diri bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi setelah terbentuk semua DPC, DPD seluruh Indonesia, baru Banteng Muda Indonesia bergabung di PDI Perjuangan melalui kongres luar biasa di Semarang 9 September 2006. Jadi bergabung bersama dengan PDI Perjuangan di tahun betul, tahun 2006. Tahun 2006. Baik, Bang. Kalau misalkan saya bertanya mengenai kenapa sih Abang masuk ke dalam BMI sendiri, Banteng Muda Indonesia? Alasannya tuh apa, Bang? Alasan ya. Soekarno pasti yang pertama ya. Yang menarik itu kan satu, kata-kata Presiden Soekarno itu akan kuguncangkan dunia dengan 10 pemuda. Ya kan? Itu menurut saya luar biasa. Luar biasa dalam arti hal ini. Salah satu yang menghargai pemuda partai politik kita adalah PDI Perjuangan. Betul. Nah, berarti kan kalau kita dihargai itu kita nyaman bekerja, berjuang bersama untuk memenangkan PDI Perjuangan. Harus saya trik dong PDI, ya nggak? Ya. Kalau Abang sendiri apa alasan masuk ke dalam BMI, Banteng Muda Indonesia? Kesamaan ideologi. Iya, dia nasionalis kebangsaan, wadah bagi para pemuda, para kaum milenial untuk bisa meng-create program-program untuk anak-anak muda. Sedikit berbicara mengenai program. Nah, langsung aja kita tanya nih Bang. Mengenai program-program dari BMI sendiri. Silakan Bang Irwan, apa program-program yang ada di BMI Provinsi Lampung khususnya? Karena
BMI ini adalah organ sayap PDI Perjuangan, jadi ideologinya harus tegak lurus terhadap partai. Pertama itu di bidang sosial. Oke. Kita pernah mengadakan sunatan massal gratis, terus itu kita bagi-bagi sembako, kita melakukan kegiatan bakti sosial, di mana yang kemarin ada kebakaran di sana itu di daerah Panjang itu loh ya. Oke. Kita duluan ke sana, kita bantu-bantu para yang korban di sana. Jadi sebelum adanya relawan lain, BMI sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian apa lagi Bang selain di bidang sosial? Kita juga diminta untuk berkolaborasi dengan pemenangan Ganjar, namanya Saga, Sahabat Ganjar. Oke. Kegiatan-kegiatannya banyak sudah kita lakukan di Lampung Tengah, di Pesawaran, itu kita berbarengan di situ. Mereka buat UMKM, kegiatan-kegiatan kecil begitu, banyak. Oke, selain di Pesawaran, sudah melebarkan sayap kemana lagi sih Bang? Kalau BMI Provinsi Lampung sudah di setiap daerah sudah ada? Sudah ada di Kucing. Oke. Jadi dengan beberapa program tersebut, insya Allah BMI sudah mewujudkan bahwasanya BMI itu bisa berkecimpung langsung dalam masyarakat, betul ya Bang ya? Baik. Untuk Bang Vigo sendiri, apa sikap Banteng Muda Indonesia setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden tahun 2024? Yang pasti tegak lurus tuh. Oke. Kan udah dari awal pembukaan saya bilang kan bahwa kita tegak lurus sama PDI Perjuangan. Begitu nama Pak Ganjar muncul, itu saya pribadi dan teman-teman di DPD BMI Lampung, menurut saya itu asik dalam arti kata begini, Pak Ganjar ini bukan barang yang susah kalau kita bicara politik marketing, ya kan? Jadi barang yang mudah dijual, yang masih milenial lah, masih bisa masuk di kalangan anak-anak muda dibandingin calon presiden yang lain. Oke. Baik Bang, kalau untuk metodenya sendiri memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung itu gimana Bang? Metodenya salah satunya kan kita bareng sahabat Ganjar, makanya kita perintah dari Ketua Umum Mas Herpiano Widyatama memerintahkan kami untuk bergabung bersama-sama sahabat Ganjar untuk sosialisasi Pak Ganjar Pranowo. Dengan metode apa Bang? Metodenya ya turun ke lapangan, senam bersama, berbagi lah intinya kan, berbagi ya macam-macam, berbagi pengalaman, berbagi ya yang lain-lain lah. Oke. Kalau upaya BMI sendiri dalam upaya memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 ini apa Bang? Ya, minggu lalu hari Jumat ya, kami semua Zoom meeting Indonesia, Banteng Muda Indonesia, untuk melakukan membentuk komisariat yang berbasiskan profesi, hobi, begitu. Ya, itulah antara dan lain-lainnya. Di setiap DPC Banteng Muda Indonesia, seluruh Indonesia. Oke, mungkin Bung Irwan dapat menambahkan apa hal yang dapat BMI lakukan untuk dapat memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo di Provinsi Lampung? Dalam setiap ini kader BMI di DPD dan di DPC Provinsi Lampung itu kan ada yang jadi konstituen untuk pemilu legislatif nanti ya. Jadi setiap mereka masang banner untuk memperkenalkan diri, itu diwajibkan juga masang Pak Ganjar juga sebagai presiden. Karena waktu pemilihannya berbarengan. Betul. Oke, demikianlah tadi sedikit kita tahu bahwasanya tentang BMI, kemudian cara untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo di masyarakat Provinsi Lampung. Nah, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, silahkan Abang untuk dapat diminum terlebih dahulu. Mungkin dapat mencoba atau mencicipi makanan, ini khas Lampung ya Bang ya? Ya. Khas Lampung bukan ini Bang? Silakan boleh Bang. Saya bukain aja deh. Silakan Bang. Oke. Sambil santai Bang, kita ngobrol bersama. Oke. Mungkin kopinya boleh diminum Bang. Berbicara mengenai sikap Banteng Muda Indonesia dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, sekarang bagaimana metodenya atau metodenya seperti apa untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo terhadap masyarakat Lampung? Oke.
yang seperti saya jelaskan tadi di atas. Setiap kegiatan sosial, kegiatan apapun yang kita lakukan, selalu menyertakan Ganjar Presiden for 2024. Jadi kegiatan sosial itu misalkan pemasangan baliho. Setiap ada kegiatan, kita pasang foto Ganjar. Stiker, pembagian stiker-stiker, pembagian sembako, dan pembuatan kaos-kaos, kita sertakan Ganjar Pranowo. Oke, itu dibagikan kemana Bang kira-kira? Ke masyarakat. Aku masyarakat. Iya. Oke. Seluruh provinsi Lampung atau di Bandar Lampung saja atau di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Lampung? Seluruh kabupaten di Solo. Seluruh kabupaten yang ada di provinsi Lampung. Karena kan BMI ada di DPC di seluruh kabupaten. Oke, iya betul. Oke, mungkin dari Bung Vigo sendiri ada tambahan? Metode. Iya. Ya, salah satunya kami mungkin dalam waktu dekat ini bakal membagikan beramai-ramai sama teman-teman itu membagikan memasang stiker Ganjar untuk presiden kan. Oke Bang, sejauh ini apa proses dari BMI sendiri untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024? Sosok Bapak Ganjar ini kan sudah dikenal oleh masyarakat Betul Indonesia sekali. ya. Dia pernah menjadi anggota DPR RI, Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Jadi kita tidak sulit untuk memperkenalkan beliau. Oke. Kalau khusus di Provinsi Lampung sendiri, bagaimana caranya Bang? Boleh sosialisasi tadi. Oke. Mungkin dari Bung Vigo sendiri ada tambahan? Salah satu bentuk sosialisasinya mungkin kami akan tadi yang menempelkan stiker segala macam melalui media sosial kan. Karena hari ini 58% mata pemilih besok adalah Gen Y dan Gen Z. Gen Z, betul sekali. Apalagi sekarang banyak sekali platform-platform yang mungkin bisa menjadi salah satu upaya dalam mengenalkan Bapak Ganjar Pranowo. Kalau zaman sekarang itu anak muda itu lagi hits banget aplikasi TikTok Bang. Jadi mungkin dari aplikasi-aplikasi tersebut BMI sendiri bisa mengenalkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden ya Bang ya tahun 2024. Oke. Baik, Bang. Oke, apa yang mempengaruhi masyarakat Provinsi Lampung dalam menentukan pemimpin mereka, Bang? Apakah dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, atau bahkan faktor budaya, Bang? Kira-kira faktor yang mana, Bang? Kalau kita bisa lihat track recordnya Bapak Ganjar, beliau meyakini bahwa bakal melanjutkan pembangunan dari presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Yang pertama infrastruktur, itu sudah dirasakan oleh masyarakat Lampung ya. Yang tadinya ke Palembang 11-12 jam, sekarang hanya 3 jam. Jadi mempercepat mobilisasi masyarakat dan juga kebutuhan-kebutuhan pangan. Kemudian itu berkelanjutannya pembangunan ibu kota baru. Ya, IKN. Betul sekali, itu kan hal yang menjanjikan buat kita. Oke, mungkin dari Bung Vigo sendiri ada tambahan? Semua faktor pasti berpengaruh ya terhadap masyarakat mau memilih atau tidak Pak Ganjar Pranowo. Saya rasa jadi tergantung kita ngemasnya nanti berikutnya gimana. Pak Ganjar sudah melakukan kerja ini di ekonomi, kerja ini di bidang sosial, politik, budaya dan segala lainnya. Ya mungkin itu. Oke, kalau tadi Bung Vigo sudah berbicara bahwasanya pemilihan presiden tahun depan itu kebanyakan akan dari Gen Z, ya, betul Bang, atau dari para generasi-generasi muda. Nah, bagaimana caranya BMI sendiri untuk berkomunikasi dengan pemilih muda atau pemilih pemula yang ada di Provinsi Lampung untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024? Zaman sekarang ini kan platform-platform sudah banyak ya. Kita punya website, kita punya IG di BMI, kita juga punya barisan-barisan yang lain. Gitu. Lewat situ kita masih. Jadi lewat platform-platform yang ada, kita bisa mengenalkan kepada generasi Gen Y dan juga Gen Z ya Bang ya. Mungkin lebih mudah ya Bang, apalagi di zaman sekarang semuanya memiliki gadget, semuanya memiliki handphone. Jadi lebih mudah untuk memperkenalkan para calon presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo melalui platform-platform yang ada. Mungkin dari Bung Vigo sendiri ada tambahan Bang?
Kemarin DPD Banteng Muda Indonesia sendiri kan sudah membuat lagu ya, menciptakan lagu bersama Hendek Aksa. Itu salah satu cara untuk mengenalkan. Lagunya judulnya Banteng Metu Kandang. Banteng Metu Kandang. Ya, Mbak Okta udah dengar belum lagunya? Nah, kayaknya perlu mendengarkan ini. Iya. Next session kita. Oke, siap. Untuk saat ini belum ya Bang ya? Oh, belum. Padahal Okta ini pengen mendengarkan suara-suara dari Bang Vigo dan juga Bang Irwan ini. Oke, jadi caranya salah satunya dengan platform yang ada, kemudian telah menciptakan lagu yaitu Banteng Metu Kandang. Luar biasa sekali. Jadi anak-anak muda di Indonesia khususnya dapat menyerapnya dengan baik ya, dapat menyerapnya dengan mudah. Memperkenalkan siapa sih Bapak Ganjar Pranowo sebetulnya siapa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita sudah mengenal apa itu BMI atau Banteng Muda Indonesia yang telah dijabarkan oleh Bang Vigo dan juga Bang Irwan. Nah, selanjutnya mungkin boleh kasih closing statement atau pesan-pesan kepada generasi muda, kepada Bang Irwan, kami persilakan. Sebagai generasi muda, anak-anak muda, kita harus peka terhadap isu-isu sosial untuk menentukan pemimpin kita, pemimpin masa depan kita 5 tahun mendatang. Kita harus tahu track recordnya, kita harus tahu programnya dengan baik. Jadi itu aja menurut saya. Oke, kalau dari Bang Vigo sendiri? Oke, ya. Closing statement ini lebih ajakan lah menurut saya kan. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, mari Gen Z kita ramai-ramai ke TPS untuk melakukan pemilihan, karena nasib kita ke depan ditentukan dari suara kita, suara generasi muda. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Vigo dan juga Bang Irwan yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast Suara Barisan Soekarnois. Ini perdana Bang, jadi ini luar biasa sekali, ini tamu istimewa, perdana sekali dalam podcast Suara Barisan Soekarnois. Semoga kedepannya para inspirator-inspirator dapat diundang di podcast Suara Barisan Soekarnois bersama dengan teman-teman Suara Barisan Soekarnois. Baik pemirsa, jangan lupa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti gunakan hak suara Anda untuk memilih calon presiden yang akan menentukan nasib Anda selama 5 tahun ke depan. Oke, yang muda, yang berkarya, gunakan platform dengan baik dan tentukan pilihanmu sebaik-baiknya. Dan saya Octavia pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.